Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada segenap hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk yang kesekian kalinya, yaitu jagalah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat Islam, karena kita semua bersaudara. Jangan sekali-kali mau untuk dipecah belah. Allah mengamanatkan dengan tegas dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, itu kepada tali Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dalam hadis yang lain, Nabi dengan tegas menyatakan al-muslimu akhul muslim, bahwa orang Islam itu saudaranya orang Islam. Jadi baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menegaskan bahwa orang yang beriman, kaum muslimin, mereka semua adalah bersaudara. Di hadis yang lain Nabi menyatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman lain itu bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya, sendi-sendinya semuanya saling menopang satu dengan lainnya. Nah, ini sengaja saya ingatkan karena sampai hari ini di tengah-tengah kita masih saja terjadi sesama umat Islam saling hujat, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Bahkan ironisnya, yang sesat dianggap perbedaan biasa, yang perbedaan biasa dianggap sesat. Nah, ini tebulak terbalik. Nah, ini kalau dibiarkan akan menjadi bibit permusuhan dan perpecahan. Jadi jangan mimpi kita bisa bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling mengkafirkan. Jangan mimpi kita bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling menyesatkan. Mustahil kita bisa bersaudara kalau antara kita satu dengan yang lainnya saling menghujat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini musibah buat umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya sangat prihatin. Terbit sebuah buku dengan judul Mulia dengan Manhaj Salaf. Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh Pustaka At-Taqwa. Yang menulis Yazid bin Abdul Qadir. Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini? Kalau kita buka pada bab yang ke-13, yaitu bab yang terakhir, di sini penulis menyebutkan firqah sesat dan menyesatkan. Yang nomor 8 disebut Asy'ariyah. Yang nomor 9 disebut Maturidiyah. Kemudian
Yang nomor 7, yang nomor 14 atau yang nomor 13 Sufiyah, ahli tasawuf. Yang nomor 14 Jamaat Tabligh. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Yang nomor 17 Hizbut Tahrir. Dan nomor 27-nya Jaringan Islam Liberal. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah ini yang merupakan representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dalam satu kelompok dengan kalangan liberal yang notabene sesat menyesatkan. Bahkan dengan mudahnya dia katakan Jamaat Tabligh dan Ikhwanul Muslimin juga masuk firqah sesat. Apa yang semacam ini tidak memecah belah umat. Jadi kalau penulis ini ingin menyebarluaskan pahamnya, silakan, itu urusan dia. Kalau dia meyakini akidah yang dipercayainya merupakan akidah yang benar, itu urusan dia. Kalau dia merasa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, itu urusan dia. Tapi kalau dia mengkafirkan kelompok-kelompok umat Islam dari saudara-saudara kaum musliminnya, dia tidak punya hak. Nah, ini buku-buku semacam ini yang mecah belah umat, saudara. Kalau pengarang ini merasa Wahabi adalah ajaran yang paling benar, silakan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Wahabi. Kalau dia merasa Salafi, Wahabi itu paling benar, hak dia. Kalau dia merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. Tapi dia tidak punya hak untuk sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. Apalagi umat Islam dari kalangan Asy'ari dan Maturidi yang sudah 1200 tahun lebih secara representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi baru lahir kemarin, terus ingin mengkafirkan Asy'ari. Memang selama ini 1000 tahun yang disebut Ahlus Sunnah itu siapa? 1000 tahun lebih yang disebut Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Wahabi nggak masuk daftar. Baru muncul belakangan, sudah ingin sesat menyesatkan umat Islam yang tidak sepakat dengan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda perlu ketahui, kalau kelompok Wahabi merasa akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terbaik, itu hak mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki mayoritas mereka mengikuti akidah Asy'ariyah. Dan ulama-ulama dari mazhab Hanafi mayoritas mereka mengikuti akidah Maturidiyah. Jadi kalau mereka mengkafirkan atau menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti ulama-ulama yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan orang semenjak mazhab-mazhab itu lahir, saudara, sampai saat ini, berarti ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi semuanya sesat, kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh begitu. Kita ingin berikan nasihat kepada penulis buku ini, atau yang menerbitkannya, atau yang mendukung daripada penyebar luasannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan mengkafirkan saudara-saudaramu. Enggak boleh kita sembarangan mengkafirkan ahlul qiblah. Enggak boleh, saudara. Kita hanya boleh mengkafirkan yang sudah nyata-nyata kafir, saudara. Ahmadiyah nyata kafir, kafirkan. Liberal
Dengan penghinaannya kepada Allah dan Rasulnya, penghinaan kepada agama, mereka kafir, kafirkan. Tapi kalau min ahlil kiblah, tidak boleh saling mengkafirkan. Nah, karena itu pada kesempatan ini mari saya bacakan satu bagian penting dari kitab Mafahim Yajib an Tusahha yang dikarang oleh guru kami tercinta almarhum wal maghfurullah Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa ardah. Di dalam bukunya di halaman 119 beliau berikan judul Haqiqatul Asy'ariyah, hakikat madhab Asy'ari, saudara. Beliau katakan di sini, yajhalu katsirun min abna'il muslimin madhab al-Asy'ariyah. Banyak anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui atau mengenal madhab al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu jamak daripada Asy'ari. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah. Mereka juga enggak tahu siapa itu sebetulnya Asy'ariyah. Wala tariqatahum. Mereka enggak paham bagaimana tariqahnya Asy'ariyah fi amril aqidah, di dalam urusan akidah. Wala yatawarra'ul ba'd an yansubahum ila dhalal. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak hati-hati menisbahkan Asy'ari itu kepada kesesatan. Aw yarmikum bil muruk min ad-din wal ilhad fi sifatillah. Atau mereka melontarkan fitnah bahwa Asy'ari itu sudah merusak agama. Asy'ari itu sudah termasuk golongan ilhad fi sifatillah. Orang-orang yang menolak eksistensi sifat Allah, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala wa arda, wa hadzal jahlu bi madhhabil asy'ariyah sababu tamassuki wahdati ahli sunnah wa tashtiti shamlihim hatta ghada ba'dul jahalah yaj'al al-asy'ariyah dimna tawaifi ahli dhalal. Dikatakan kebodohan ini, ketidaktahuan ini tentang madhab Asy'ariyah ini merupakan sebab pecahnya persatuan Ahlus Sunnah dan rusaknya daripada kesatuan serta kekuatan mereka, sehingga ada sebagian daripada orang-orang yang tidak tahu itu memasukkan Asy'ariyah atau Asy'ari termasuk daripada kelompok ahlud dhalal, kelompok sesat, menyesatkan. Walastu adri kaifa yukirna baina ahli iman wa ahlud dhalal. Dan saya tidak paham, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bagaimana sebetulnya cara mereka membedakan, membandingkan antara ahlul iman dengan ahlud dhalal. Metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka begitu mudah untuk mengkafirkan Asy'ari, Maturidi dan yang sejenisnya? Metodologi perbandingan apa yang mereka pakai untuk membedakan antara iman dengan dhalal, antara iman dengan kesesatan? Wa kaifa yusawi baina ahli sunnah wa baina gulatil mu'tazilah awil jahmiyah. Lalu bagaimana bisa mereka mempersamakan antara ahli sunnah dengan kelompok gulat dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah? Jadi saya tidak paham metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka seenaknya menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian saudara, beliau mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 35 dan 36. Faqala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin.
Apakah kami menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Tidak. Bagaimana mungkin kata Allah kami menyamakan antara muslimin dan mujrimin? Bagaimana mungkin orang muslim dengan orang mujrim bisa disamakan? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana cara menghukumnya kalau orang muslim dan mujrimin itu disamakan? Jadi ayat ini kelihatannya tepat, cocok, sesuai untuk kita tujukan kepada pengarang kitab ini, saudara. Jadi jangan sembarangan mereka menyamakan orang Islam dengan orang kafir. Nggak boleh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak boleh saling mengkafirkan. Nah kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Apa itu al-Asy'ariyah? Sahibul kitab rahimahullahu ta'ala wa arda mengatakan hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin. Al-Asy'ariyah itu adalah mereka ulama-ulama yang menjadi panutan, membawa petunjuk daripada ulama-ulama kaum muslimin. Alladzina mala'a ilmahum masyariqal ardi wa magharibiha, yang mana mereka sudah penuhi yaitu dengan ilmu mereka itu sudah memenuhi bumi ini dari barat sampai ke timur, saudara, dari timur sampai ke barat. Wa atbaqan nasa ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim, dan sepanjang sejarah umat Islam sudah sepakat bagaimana keistimewaan mereka, bagaimana keluasan ilmu mereka, bagaimana kekuatan agama mereka. Hum jabidatu ulama'i ahli sunnah, mereka itu merupakan ulama-ulama terkemuka dari kalangan ahli sunnah. Wa alamu ulama'iha, dan ulamanya ulama, guru-gurunya para ulama al-afadil yang luar biasa. Mereka itu punya berbagai macam keistimewaan. Alladzina waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilah, yang dulu mereka berjuang habis-habisan untuk melawan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Ketika itu Wahabi kemana? Nggak ada. Bagaimana mereka menyelamatkan akidah umat? Sembarangan mereka dikafirkan begitu saja, disesat-sesatkan seenaknya. Kemudian mari kita lihat, saudara, siapa itu Asy'ariyah? Humul ladina qala anhumus Syekh Abu Muhammad kama naqalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Fatawa. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selama ini dijadikan rujukan oleh kalangan Wahabi, di dalam kitab fatwanya menukilkan ucapan Syekh Abu Hamid tentang siapa itu Asy'ariyah, saudara. Ditulis, dinukilkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab fatwanya, wal ulama'u ansaru ulumiddin wal asy'ariyah ansaru usuluddin. Luar biasa. Jadi dikatakan apa? Al ulama ansar ulumiddin. Para ulama itu adalah pembela-pembela ilmu-ilmu agama. Sedangkan wal asy'ariyah, sedangkan kalangan Asy'ari, ansaru usuluddin, mereka adalah pembela-pembela usuluddin. Jadi kalau ulumuddin, ulumul Quran, ulumul hadis dibela habis-habisan oleh para ulama, maka pembela usuluddin, pembela pokok-pokok dasar ajaran agama Islam sepanjang zaman dari dulu sampai hari ini adalah Asy'ariyah. Lalu bagaimana mungkin muncul sekarang orang yang mengaku sebagai kalangan salafi, berpegang kepada salaf, seenaknya mengatakan Asy'ariyah itu sesat? Kemudian baik, kita lanjutkan, saudara. Innahum tawaiful muhadditsin wal fuqaha wal mufassirin minal a'immatil a'lam. Siapa itu ulama-ulama Asy'ari? Mereka adalah ulama-ulama hadis, mereka adalah ulama-ulama fikih, mereka adalah ulama-ulama tafsir minal a'immatil a'lam, dari biang-biangnya ulama, saudara. Seperti siapa?
Kayak Syekhul Islam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa yang nggak kenal, saudara? Ibn Hajar Al-Asqalani itu Syekhul Muhaddithin bila mira. Itu merupakan Syekhul Muhaddithin, biangnya ahli hadis, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama hadis, saudara. Siapa itu Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani? Asy'ariyun madhab. Ibn Hajar Al-Asqalani itu adalah Asy'ari. Nah, kalau sekarang Asy'ari disesatkan, dikafirkan, berarti Ibn Hajar Al-Asqalani sesat, kafir. Berarti gurunya para ahli hadis Nabi sesat. Berarti ahli hadis semua ikut orang sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mari kita lihat, saudara. Siapa itu Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani? Itulah yang mengarang kitab Fathul Bari, Syarhus Sahihil Bukhari. Ulama mana yang nggak pakai Fathul Bari, saudara? Dari Arab sampai ke Cina, dari Eropa sampai ke Nusantara, di mana-mana, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, sampai di universitas-universitas Islam. Siapa yang nggak buka Fathul Bari, saudara? Ini dedengkotnya ulama hadis Asy'ari. Kalau Asy'ari itu sesat, berarti dedengkotnya ulama hadis sesat. Berarti yang mempelajari kitab dedengkot orang sesat adalah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya wasyekh ulama'i ahli sunnah Al-Imam Nawawi. Siapa nggak kenal Imam Nawawi? Ini pemukanya ahli sunnah. Tanya semua madhab, siapa pembela ahli sunnah, siapa pemuka ahli sunnah. Dari sekian banyak ulama-ulama besar, mereka akan menyebut nama Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, saudara, yang menulis Syarah Sahih Muslim, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Al-Azkar, yang menulis puluhan kitab hadis. Ini juga Asy'ari madhab. Jadi kalau Asy'ari sesat, Asy'ari kafir, berarti Imam Nawawi juga sesat dan kafir. Nah, kalau Imam Nawawi sudah dikatakan sesat dan kafir oleh orang-orang yang baru lahir kemarin ini, saudara, lalu siapa ulama yang mau kita ikuti? Nah, kemudian mari kita lihat, saudara, Masyayikhul Mufassirin Al-Imamul Qurtubi. Siapa nggak kenal Imam Qurtubi dengan tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran? Tafsir Qurtubi itu jadi rujukan semua ulama. Al-Imam Al-Qurtubi Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari itu sesat, Asy'ari itu kafir, Imam Qurtubi juga sesat, kafir. Berarti tafsir Qurtubi tafsir orang sesat dan kafir. Hati-hati menyesatkan Asy'ari, Maturidi, menyesatkan sesama umat Islam. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Tapi anehnya orang-orang Wahabi ini kalau bicara tafsir, tafsir Qurtubi dipakai juga. Kalau bicara hadis, hadis Sahih Muslim dipakai, hadis Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dipakai juga. Riyadhus Shalihin mereka pakai juga. Kan karangan orang sesat, kenapa kau pakai? Nah, kemudian baik, yang berikutnya Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa yang nggak tahu Imam Haytami, saudara? Imam besar, faqih besar, ulama besar, ahli fikih. Kitabnya di antara yang terkenal Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Siapa dia? Asy'ariyul madhab. Ibn Hajar Haytami juga Asy'ari. Jadi kalau Ibn Hajar Haytami ini Asy'ari, kalau Asy'ari disesatkan, dikafirkan, berarti Imam Ibn Hajar Haytami juga sesat dan kafir. Jadi semuanya sesat kafir, cuman Yazid bin Abdul Qadir yang Islam. Apa
Nggak boleh. Kita sangat menghargai pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Wahabi. Kita sangat menghormati pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Salafi. Kita tidak pernah mengkafirkan mereka. Kita tidak pernah seenaknya menyesat-nyesatkan mereka. Kok mereka di negara Republik Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mayoritas penduduk Indonesia fikihnya ikut mazhab Syafi'i, akidahnya ikut mazhab Asy'ari, kok seenaknya pendatang-pendatang baru ini mengkafirkan mayoritas bangsa Indonesia? Ini yang begini yang menyebabkan perpecahan. Nanti kalau Ahlus Sunnah marah, mazhab Syafi'i marah, mazhab Asy'ari marah, di mana-mana mereka bisa melakukan tindakan. Nggak mungkin dong kalau imam-imam kita dikafirkan kita diam. Maka itu kita ingatkan kepada penerbitnya, pada pengarangnya, takut kepada Allah. Jangan kau terbitkan buku macam ini. Kan masih banyak buku-buku lain yang bagus. Kau ingin sebarluaskan, kau punya pendapat, silakan. Tapi jangan mudah untuk mengkafirkan saudara-saudara muslimmu. Nah sekarang kita lihat lagi saudara, Syekhul Fiqh wal Hadis, Al-Imamul Hujjah At-Tabat Zakaria Al-Ansori. Siapa yang gak kenal Al-Imam Zakaria Al-Ansori? Ulama besar di zamannya, tempat rujukan umat saudara, ahli fikih, ahli hadis. Ulama-ulama hadis di zaman beliau merujuk kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Siapa orang ini? Asy'ariyul madhab. Ini orang juga Asy'ari. Begitu juga kita lihat Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, wal Imam Al-Qustulani, wal Imam An-Nasafi, wal Imam Syarbini, wa Abu Hayyan An-Nahwi, sahibut tafsir Al-Barhar Al-Mukhir, wal Imam Ibnu Juza, sahibut tazkir fi ulumi tanzil, wal Imam Suyuti. Siapa mereka? Mereka semua adalah Asy'ariyah, Asy'ari madhab. Jadi kalau ngikutin ini buku Asy'ari sesat, berarti Ibn Hajar Asqalani sesat, Ibn Hajar Haytami sesat, Imam Nawawi sesat, Imam Baqalani sesat, Imam Qurtubi sesat, Imam Suyuti sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa kau? Umat Islam Indonesia nggak kenal orang ini. Imam Nawawi se-Indonesia kenal siapa? Walaupun kita nggak pernah lihat orangnya, meninggal ratusan tahun yang lalu, saudara. Ini ada pendatang baru macam ini, seenaknya menyesatkan ini, menyesatkan itu. Siapa dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri. Hargai perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Hargai perbedaan mazhab. Jangan dipecah belah umat Islam hanya karena apa? Hanya karena ananiyah, egois, merasa diri paling hebat, paling suci, paling benar. Nah, karena itu saya minta kepada semua hadirin dan hadirat, wabil khusus para pendengar radio Rasil, untuk waspada, hati-hati. Kalau Anda mendengar ada orang-orang yang seenaknya mengkafir-kafirkan ulama-ulama kita terdahulu, hati-hati. Jangan diikuti pengajiannya, jangan diikuti majelisnya, jangan dibaca bukunya. Itu hanya akan memecah belah umat Islam. Nah ini yang kita mau sampaikan saudara. Nah jadi kita nih sudah lelah diadu domba oleh orang-orang kafir antar madhab. Ini yang diadu domba bukan lagi Sunni dan Syiah. Sunni dan Sunni diadu saudara. Ini sama-sama megang Sahih Bukhari, sama-sama megang Sahih Muslim, memegang Quran yang sama saudara. Diadu domba, dua bokobok. Jadi kalau buku semacam ini dibiarkan terbit, saya curiga kalau ini merupakan bagian daripada agenda Zionis dan Salibis internasional yang ingin mecah belah umat Islam. Makanya hal-hal semacam ini mestinya pemerintah Republik Indonesia itu peka. Kalau ada buku-buku yang sekiranya bisa mengadu domba umat, larang. Buku-buku yang bisa menghancurkan persatuan kesatuan, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Abu Bakar Umar, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Sayyidina Utsman,
Atau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib larang. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki Ahlul Bait, keluarga Nabi, larang saudara. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki ulama-ulama salaf, larang.